Nah, ini sudah mulai naik ya. Ini pintu gerbangnya terbuat dari bambu ya. Pasetran Gondong Mayit. Apa sih sebenarnya Pasetran Gondong Mayit itu? Diyakini yang ada yang tahu Pak Karno pun ada di sini. Kan sudah viral tuh tempat ini sebagai tempat untuk ritual pesugihan atau orang mencari pesugihan. Orang kesini itu kebanyakan, gimana kalau saya boleh jujur ngomong, sini itu sebenarnya rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Blue, syukur Nusantara. Pada kesempatan hari ini saya berada di Kota Blitar atau di Kabupaten Blitar, tepatnya di Pesantren Gondong Mayit Blitar, Jawa Timur. Dan kita diantar sama juru kunci bagaimana cerita dan sejarahnya dari Gondong Mayit. Ikuti terus perjalanan kami. Selaku juru rawat lah atau juru kunci dari sebuah tempat yang sangat diuri-uri oleh masyarakat yang ada di sana. Dan suasana siang hari ini agak sedikit mendung, mudah-mudahan tidak turun hujan, teman-teman. Ini juga dikenal dengan nama Pantai Pasir Putih ya. Yang dimana pasir yang kita injak ini benar-benar cerah, warna putih. Monitor Ombak di laut sana itu sangat tinggi, kencang banget. Sampai Surya Grogol. Ambles ya. Nah, ini kebetulan tadi Ke kebon sore karo Wirawi. Ya, oke, Bapak Kunjennya siap. ada di lokasi ya. Ini enggak sih ngeteni wong. Pak, ini memang pasirnya warnanya putih gini ya Pak ya? Nggih, katanya putih Mas. Makanya dijulukin Pantai Pasir Putih. Ya bisa juga. Oke. Orang sini kalau bangun rumah gratis ya Pak pasirnya? Ya enggak juga sih Mas. Enggak. Ada yang ya itu semuanya tergantung sih Mas. Lah ini kan bisa dibuat bahan bangunan Bisa juga. Bisa ya material bangunan. Bisa juga. Tapi ya Tergantung kalau orangnya orang juga, sini oke. boleh gitu. Kalau orang sini boleh. Kalau orang luar ya enggak banyak sih Mas. Ya sesuai kebutuhan gitu. Ya. Nggih. Cukupnya ngoten nggih. Nggih. Nah, ini sudah mulai naik ya. Kita akan naik tangga berundak. Ini asli batu ya, Pak? Nggih. Asli batu ya, bukan semen ya? Batu dia ya ditata dengan semen. Oh, dipahat gitu, Pak? Enggak. Ditata? Enggak. Keren loh ya. Di sebuah perbukitan ya, tentunya teman-teman. Yang ada di atas sana. Bersih banget ini. Jenengan yang nyapu ini, Pak Bagio? Nggih. Tiap hari jenengan bersihkan tempat ini? Ya enggak sih Mas ya. Sak kobere. Sak kobere. Ini kerja nyata Pak Bagio. Kerja nyata itu yang kerja yang mengeluarkan keringat dulu Pak. Iya toh? Nggih. Nah, semuanya sosial juga kok Pak. Iya. Kalau saya sering berkeringat tiap hari Pak, tapi pas makan kena sambel itu Pak. Kalau yang Tambak Rejo itu sebelah sana ya? Ya sebelah baratnya pasir. Oh, di balik bukit itu. Masya Allah. Lah naik segini sudah ngos-ngosan nih aku. Iya iki. Aduh. Karena sering olahraga tangan. Bukan olahraga gerak. Olahraganya pas makan. Pantai Gondong Mayit. Nah, ini pintu gerbangnya terbuat dari bambu ya. Oh, ini nomor HP jenengan, Pak? Nggih. Ah, ini nomor HP-nya Pak Bagio ya. Selaku juru kunci ya. Rahayu. Aura mistisnya sudah mulai rasa ini. Masya Allah.
Bagio jalannya kayak terbang loh. Wes, apa orangnya tinggi gitu ya? Aduh, 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 aduh. Monggo, monggo. Oke, oke. Pak, saya tak keliling sebentar ya, biar Monggo, monggo. ini coba Monggo. saya perlihatkan ke pemirsa semuanya. Jadi tempat ini benar berada di atas perbukitan dan dikelilingi laut gitu ya. Nah, jadi sebelum kita berbincang dengan Pak Bagio, saya ajak keliling sebentar, mengelilingi lokasi ini ya. Nah, itu sudah laut dan benar-benar dikelilingi laut. Seperti kita tampilkan, saya spill dari sini sebelum kita ngobrol ngalor ngidul ya. Apa? Oh ya, di sana juga ada tempat, nah seperti itu orang ya mungkin ritual ya, menghadap ke laut. Pas itu ada tikar ya. Anginnya sangat kencang banget ya. Luar biasa. Oke. Saya lepas alas kaki dulu. Kita ngobrol santai Pak Bagio ya, sambil ngebul. Ya, Pak Bagio. Jadi terima kasih sudah berkenan mengantar kami ya Pak Bagio. Ini sebuah tempat yang sangat ketika memasuki lokasi ini saya merinding. Saya merinding karena anginnya terlalu kencang atau apa ya. Jelas tempat ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi tempat ini dinamakan apa sih Pak Bagio? Kalau tempat ini sih sebenarnya udah semua pada tahu nih, Mas. Yeah. Udah tahu, dan itu pun nggak di telinga ya, nggak di telinga dalam kota kabupaten, nggak keluar kota. Sudah sampai manca lah, khususnya orang Jawa. Ya. Yang ada di mana-mana itu udah dengar nama Pasetran Gunung Mayit. Pasetran. Dan itu pun semua orang Jawa mungkin tahu ya, dari cerita pewayangan dan lain sebagainya. Kalau orang dulu orang tua udah cerita pewayangan itu Pasetran Gunung Mayit gimana, dan sedikit banyak pasti ada di situ ceritanya gitu. Nggak mau cerita panjang lebar, kalau orang tua dulu cerita pewayangan udah pada tahu kok. Barangkali bisa sedikit ya berbagilah untuk yang belum tahu ya, apa sih sebenarnya Pasetran Gunung Mayit itu, tempat apa, seperti apa sejarahnya gitu, Pak Bagio. Gitu. Ya kalau sejarahnya sih, kalau mistis memang mistis dari segi namanya ya Mas. Banyak orang takut gini orang baru mau berkunjung, apalagi ini berdampingan dengan para wisatawan di wisata pantai kan gitu, Ada sini. Kalau dari cerita dari turun temurun sih itu sudah lama, namanya Pasetran Gunung Mayit. Simpel kok Mas sebenarnya itu. Dalam arti simpel gini. Ya orang dulu namanya Pasetran tempat menyucikan diri kalau orang dulu Mas, menyucikan diri dalam arti kan, kalau sekarang meditasi, kalau orang dulu bertapa lah, dan tidak menutup kemungkinan orang dulu tuh kalau bertapa pasti membawa aura biar gimana ya, sudah adat mungkin kemenyan, minyak wangi dan lain sebagainya, itu pasti ada lah, pasti bawa kemungkinan. Itu pun kalau orang dulu dari buyut, boleh dikatakan kakung, kalau orang dulu pasti membawa itu. Dan dari situlah namanya Gunung Mayit, yang saya dengar, yang saya tahu ceritanya gitu. Pasetran untuk menyucikan diri, Gunung Mayit itu kalau orang menyucikan diri istilahnya semedi pasti membawa minyak wangi. Kalau dulu kan
minyak serimpi kebanyakan mah ya. Iya. Minyak serimpi pasti membawa itu dan bakar kemenyan. Kalau sekarang dupa kebanyakan kemenyan, dari situlah banyak berbau-bau aroma yang begitu, dan aroma yang selalu kita jumpai orang meninggal gini-gini kan aromanya seperti itu. Dan dari situlah namanya Gondo Mayit. Itu cerita dari turun temurun saya. Jadi Yang saya tahu munculnya nama Gondo Mayit itu karena tempat ini memang dulu sering digunakan leluhur untuk bertapa, gitu ya Pak? iya Ya. ceritanya gitu. Jadi leluhur yang bertapa dulu itu menggunakan dengan ya alat ritual lah, Iya. sebagai kelengkapan ritual, Iya, yaitu iya. kemenyan, juga minyak serimpi. Yang identik nama-nama tersebut itu adalah tradisi leluhur kita ketika ada orang meninggal itu pasti memakai aroma wangi-wangian seperti itu. Dan dari situlah mungkin Mm-mm. dari situ terus ya orang sekarang sih dari zaman ke zaman Mas. Mm-mm. Dari zaman ke zaman akhirnya ya sudah lama kok sebenarnya Pasitran Gondo Mayit itu nama dari mbah-mbah dulu. Saya masih kecil di sini, dibawa ke sini sama mbah-mbah saya gitu. Memang sudah namanya itu ya. Namanya itu. Bukan berarti kan banyak di luar sana itu salah persepsi mungkin ya. Pantai Gondo Mayit, bahwa pantai itu beraroma mayit atau apa ya, bangkai gitu loh. Sebagian orang meyakini seperti itu, bahwa di sini dulu pernah sering ditemukan jenazah apa mayat-mayat di tepi pantai ini. Mungkin juga seperti itu, tapi ya nggak usah kita sampaikan lah ya. Biarkan mereka yang menilai sendiri ya Pak Bagio ya. Iya. Oke, jadi terkait dengan tempat ini Pak Bagio, kita lihat di sini juga banyak apa ya, bekas perdupaan. Di bawah sana juga ada tikar mungkin untuk orang ritual. Kalau boleh sedikit disepil gitu, orang yang datang ke sini ya kan sudah umum tuh, sudah sangat dikenal. Itu tujuannya kalau jenengan tahu, mereka punya tujuan atau hajat apa gitu Pak? Ya kalau setahu saya, Mas, ya, saya sebagai ya katakanlah di sini tempat saya ini di sini sebenarnya itu sebagai tukang nyapu lah. Iya. Karena kalau bahasa kasarnya sih tukang nyapu gitu aja. Nggak juru kunci, nggak gini-gini lah. Tukang nyapu gitu. Tukang nyapu aja. Kebanyakan Mas di sini tuh kalau orang ke sini kebanyakan sedulur itu silaturahmi. Ya kalau untuk di sini ini silaturahmi satu, keduanya untuk kalau bawa-bawa itu sudah ada nih kembang, kemenyan dan lain-lain sudah adanya orang Jawa. Kita silaturahmi kemana aja, kalau ke tempat pundan misalnya kemana-mana kan bawaannya Mas pasti itu sudah ada, nggak bisa dipungkiri lagi. Kebanyakan di sini itu silaturahmi, memuji pada yang satu, dan itu tergantung sih Mas, tergantung beliaunya sedulur-sedulur sendiri yang datang ke sini, tergantung permintaan apa. Ya kalau saya tetap satu, minta pada yang kuasa, yang esa, dan lantaran itu semua itu nggak bisa dipungkiri itu kalau keyakinan saya. Semuanya kita kan minta dan bisanya minta, kan gitu. Kalau orang kesini sih kebanyakan itu setahu saya, tapi banyak juga yang gimana ya. Saya jujur orang kesini itu kalau saya boleh ngomong warna, merah, kuning, hijau semuanya ada. Nah, tapi itu semuanya tergantung kok. Tergantung pribadi mereka masing-masing ya. Tergantung beliaunya sendiri yang memokok. Iya, yang jelas tugas jenengan sebagai apa ya, orang yang dipercaya untuk mengelola tempat ini, ya welcome lah untuk membukakan pintu gitu ya. Masalah hajat atau keperluan itu nafsi-nafsi gitu ya Pak Bagio ya. Masing-masing. Dan itu pun tergantung keyakinan, benar. Keyakinan, cara keikhlasan, keyakinan di sini itu mintanya sama. Kalau saya tetap yang satu. Dan lantaran, cuma itu kan hanya pelantaran. Iya. Dimanapun tempat itu pasti, kalau saya pribadi itu setahu saya. Sebenarnya berdoa itu dimanapun tempat bisa ya. Nggak di sini, nggak di sana, nggak di sana. Ya mungkin di tempat ini mereka mempercayai lebih hening, lebih bisa bermunajat gitu ya.
kemungkinan gitu. Dan itu pun kalau orang sudah yakin di sini, ya kita berdoa di mana saja bisa. Tapi kalau bunga, kalau adat, nggak bisa jalan sendiri kok Mas. Iya. Pasti diantar ke sini kan gitu. Betul. Dan itu kembali lagi ke beliaunya yang si pemohon, peminta kepada yang esa lantaran dari sini. Ya saya doakan aja, Mas, semuanya itu dikabulkan. Yang esa lantaran dari sini itu pun kalau saya pribadi doa saya gitu ya. Sebagian orang itu kadang ya, kita ngomong sebagian ya Pak Bagi ya. Orang yang berdoa di tempat-tempat seperti ini itu katanya musyrik, katanya syirik, gitu sebenarnya kan ya gimana ya, kita tuh menghargai kepercayaan mereka masing-masing. Ya gimana, kita mau berdoa di kebun, mau berdoa di hutan, di rumah, itu kan tetap ke yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa ya, gitu kan. Intinya seperti itu. Kalau saya sih kalau saya melihat dari sisi lain, orang ngomong musyrik dan gimana, itu kan orang dari sisi lain, dari sudut pandang yang lain. Kita cermati mawon gitu. Kita hargai mawon, kita ikuti mawon. Kita di sini ngerel kok. Kita di sini ngerel minta kepada yang satu lantaran dari beliau-beliau, khususkan kepada beliau-beliau yang kita yakini, yang terdahulu, dan nggak meninggalkan Kanjeng Nabi itu pasti. Betul. Kanjeng Nabi itu pasti kita sebut. Dan dari situlah kita ngerel. Dan kalau soal Muslim, non Muslim, nah, itu tergantung kok. Nasional. Nasional. Kalau di Kejawan nggak ada agama kok. Tetap Gusti Kang Mubin Dumadi. Tetap kita nggak memandang dari si A, si B, dan non Muslim, Muslim nggak memandang kalau di sini. Kita keyakinan sendiri-sendiri. Kalau Muslim gimana, kalau non Muslim gimana, itu tergantung, terserah. Kita tetap di jalan yang satu. Dan sebagai orang Jawa, cari orang Jawa sampai lali Jawa nih kan gitu ya. Karena leluhur Jawa dulu ya seperti ini gitu ya. Jadi mereka itu lebih, kalau sekarang semedi ya, kalau dulu bertapa kan gitu ya Pak Bagi ya. Jadi menguri-nguri tempat-tempat seperti ini itu merupakan apa ya, jas merah gitu kan. Jangan sampai melupakan sejarah kan, sejarah dari leluhur kita orang Jawa kan katanya. Pak Bagi mungkin ini yang terakhir ya, kalau boleh kita tahu. Ini kan sebuah, kita sebut petilasan boleh nggak? Boleh. Petilasan. Petilasan itu kira-kira petilasan siapa Pak Bagi? Namanya siapa, yang siapa gitu? Kalau itu sih banyak sih Mas. Yang dulu katanya lah, kita hanya cerita Kalau orang Jawa bahasa kasarnya kita cerita sinambung ilat, dan nggak mungkin kita tahu, itu sudah berapa ratus yang dulu dong, tahun. Nah, nggak mungkin kita tahu kan, kita hanya menceritakan dan cerita diantara sinambung ilat kalau orang Jawa. Saya dari buyut saya, mbah saya kan ngoten Di sini tuh dulu memang diyakini, yang ada yang tahu Pak Karno pun ada di sini, Pak Supriyadi ada di mungkin. Kalau beliau-beliaunya ke sini, mungkin di atasnya beliau dari kerajaan mana-mana kan ada di sini juga. Contohnya kita ada orang tua, dia pernah ke sana, kita mengikuti kan ngoten Kata itu nggak bisa kita pungkiri. Mungkin dari situ saya nggak takut mau cerita panjang lebar, takut salah juga. Kita hanya cerita dan kita nggak ngeril, tahu sendiri toh. Gitu. Sudah adanya. Kalau kita nggak gampang percaya soal itu, karena kita kalau nggak tahu sendiri, betul. 50% kita nggak percaya kan. Dan itu hanya cerita yang kita yakini, turun temurun folklore ya, cerita rakyat Dan saya harapkan semua untuk dulur-dulur dari telatah manapun, mungkin yang tahu, yang sering kesini, dan monggo kita yakin aja, jangan sampai salah terjerumus pada yang enggak. Pesan saya. Dan itu pun kita ngeri lah, kita tahu, mungkin kita tahu semua arahnya kemana. Jangan. Saya harapkan serius saja,
kalau bisa omong bisa, kalau enggak omong enggak, dan jangan memanfaatkan orang yang Iya. Yang benar-benar susah. yang sangat miris itu kan Ah, kan sudah viral tuh tempat ini sebagai tempat untuk ritual pesugihan atau orang nggih, mencari pesugihan. nggih. Mereka membawa apa ya namanya? Pasien-pasien dari Iya. luar dan membawa Mm. membawa sesepuh sendiri kan gitu, gini-gini. Jangan terpengaruh arahnya ke situ, Mm. dan kita menuju ke sana harus melihat riwayat dulu. Iya. Orang itu riwayatnya gimana, dan harus tanya-tanya dulu. Iya. Jangan sampai sekarang itu zamannya kan zaman gimana ya? Cuma enggak, orang kesini itu kebanyakan semuanya itu gimana, kalau saya boleh jujur ngomong, Mm. sini itu sebenarnya rumah sakit, katakanlah gitu Pak. Rumah sakit lah. ya. Rumah sakit dalam arti, maaf, rumah sakit ini orang susah di sini itu. Kalau orang kaya nggak mungkin ke sini, Pak. Iya. Kebanyakan Jadi susah, minta tolong untuk jalan keluarnya, gini-gini, itu keyakinan beliau. Pak. Dari sedikit banyak, terus saya ini susah, gini-gini, saya minta tolong jalan keluarnya gimana. Ya tetap kepada yang satu lah, katakanlah gitu. Kan pelantaran aja, gitu. Pelantaran. ya itu mirisnya Pak ya, Pak Gio. Jadi sudah susah, sudah sakit, ketemu orang yang apa ya nggak amanah, Nggak akhirnya amanah. ditarif sekian kita antarkan ke sana, akhirnya ya kecewa kan. Ya, kecewa. Sudah sakit makin parah kan gitu ya. Itu kebanyakan orang luar Mas yang ngaku juru kunci Pak Setrannya. Oh bukan orang sini ya, bukan juru kunci sini ya? Kebanyakan gitu Mas. Kebanyakan gitu, banyak orang ngaku-ngaku, orang yang ngaku-ngaku, terus gini membawa nih pasien-pasien dari luar, akhirnya dimanfaatin. Dan itu pun dulu pernah juga yang satu orang tuh dipatok segini sudah 1 elep dan berapa ya. Nah, ketika kalau berhasil nggak apa-apa, kalau nggak berhasil akhirnya curhat ke saya gini. Ya saya balik ngomong, jenengan ikhlas enggak? Ikhlas. Kalau ikhlas ya udah. Hanya jangan mau dimanfaatin. Kita yakin aja sama yang satu kok. Yakin, ngeril, tergantung kita yakin, yang kita yakini leluhur mana kita ikuti. Yang benar-benar nggak ada kok langsung, ibaratnya itu gini. Semuanya butuh proses lah. Iya betul. Nggak ada yang instan, nggak ada. Itu aja. Ya intinya kita hidup di dunia ini kan diwajibkan ya untuk ikhtiar atau usaha, dan juga harus ada doa kan gitu ya. Dengan ikhtiar kita bisa mendapatkan penghasilan atau rezeki, dan dengan berdoa itu pun wajib. Dan mungkin ya caranya berdoa itu yang salah, membawa orang yang salah ke sini gitu ya Pak Bagio ya. Nah, itu dan saya kan ngapunten, kalau sangat saya gimana ya, saya ngomong jangan suka percaya sama orang, karena banyak orang, apalagi zaman sekarang ya Mas ya, udah kebawa zaman mungkin ya. Ipo-ipo ke sini katakanlah bawa dupa, bakat dupa, akhirnya katanya itu bertemu sama ibu yang mana? Kan gitu. Jangan halu lah, katakanlah gitu. Jangan halu, jangan terlalu halu. Jangan membodohi orang. Apalagi membodohi diri sendiri. Gak semudah itu kok. Gak semudah itu. Iya. Semua itu butuh proses. Semuanya butuh proses. Nggak secara ujuk-ujuk kesini langsung nggak ada. Tercapai kita tujuan. makan aja butuh proses kok. Betul. Kita makan aja butuh proses. Apalagi segitu toh. Kasihan ya. Kasihan dan miris banget ya. Ya itu tadi yang seperti Nyenan sampaikan, bahwa di sini tuh memang rumah sakit, tempat tujuan orang sakit ya. Ya kalau sudah sakit ya harusnya dapat obat, tapi malah mendapatkan racun kan gitu. Kasihan banget. Dan semoga kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi Pak Bagio, dengan adanya tayangan kali ini sedikit membawa wawasan lah bagi mereka-mereka yang mungkin sudah terlanjur ke sini, ya namanya sudah terlanjur apalagi ya, nasi sudah menjadi bubur, dan kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu tadi, gitu Pak Bagio. Saya rasa cukup sampai di sini Pak Bagio, bincang-bincang kita. Terima kasih Jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengantar kami dan sedikit berbagi wawasan lah tentang pengalaman jenengan selama ada di Pasetran Pondok Mayit yang ada di Blitar, Jawa Timur.
Mugi panjenengan sehat dan sukses selalu. Pak Baginda. Amin, 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 amin. Oke, itu tadi wawancara kita dengan Bapak Bagio sebagai juru kunci pesantren Gondomayit, Blitar, Jawa Timur. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita dan ilmu kita tentang sejarah-sejarah atau petilasan yang ada di Pulau Jawa. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.